Halo, Saudara Irwan Soherman dari Pikiran Rakyat ya. Terima kasih sudah menghubungi saya via Cari Ilmuwan dari Society of Indonesian Science Journalists. Nah, di sini saya membaca tentang liputan akan menguak kandungan gizi makanan beku, apakah aman dikonsumsi secara rutin, dan ini tanggapan saya ya. Baik, sekarang diawali dari ikhtisar makanan beku. Pertama, pasti yang ditanyakan, apa itu makanan beku? Nah, merujuk pada ilmu teknologi pangan, makanan yang melalui proses pembekuan ya. Ini kan beragam ya suhunya gitu, dari minus 18, minus 30, minus 40 derajat Celcius. Nah, kenapa dibekukan? Karena untuk menghentikan mikroorganisme dan aktivitas enzim dalam pangan atau makanan. Nah, ini adalah faktor yang menyebabkan kebusukan pangan dan kerusakan pangan gitu atau makanan, makanya harus dihentikan atau dilambatkan. Nah, kemudian ketika berbicara proses pembekuan itu dikategorikan berdasarkan proses pembekuan yang digunakan. Hal ini untuk mempertahankan yang pertama adalah nilai gizi suatu makanan ya atau pangan. Kemudian dilihat dari organoleptik. Nah, ini kan merujuk ke tekstur, kemudian ke rasa dan banyak hal yang perlu menjadi kualitas dari organoleptik ini. Misalkan ketika saya membeli buah-buahan beku, nah otomatis saya akan mempertanyakan atau melihat gitu. Misalkan saya akan membeli kiwi yang beku, apakah ketika telah menjadi produk beku masih sama gitu ya kualitasnya dari rasa, kemudian dari tekstur, dari aroma seperti kiwi yang saya mau gitu. Itu kan proses dan harapan konsumen ya. Dan proses pembekuan juga ada banyak, ada yang cepat, ada yang lambat ya, kemudian ada yang campuran, kemudian ada yang parsial ya, ada yang bagian-bagiannya. Nah, kemudian dalam teknologi pangan yang saya pelajari dan ketahui ya secara praktikum gitu ya dulu di ilmu teknologi pangan dan ilmu bahan pangan dasar dan ilmu bahan pangan lanjut. Jadi makanan beku itu dikategorikan atau dikelompokkan berdasarkan proses teknologinya dulu gitu yang digunakan dengan tujuan pengawetan, kemudian dengan tujuan mempertahankan kualitas ilmu gizinya, maksud saya kualitas nilai gizinya gitu. Kemudian dilihat dari organoleptiknya atau dari tekstur, kemudian dari rasanya, kemudian dari teknis proses pengolahannya gitu atau pemilihannya ya. Kemudian makanan beku juga adalah produk yang mengalami proses freezing. Nah, freezing ini adalah pendinginan cepat ya atau pembekuan cepat gitu ya. Jadi didinginkan dulu lah gitu dengan suhu-suhu tertentu. Tadi ya ininya apa? Markernya atau titik optimalnya itu dari yang minus 18 derajat, minus 30, minus 40 ya. Dan itu dihubungkan dengan jenis pangan apa yang akan dibekukan. Nah, kemudian jenis-jenis makanan beku itu kan banyak sekali ya dari kategori pangan gitu. Ada yang makanan beku yang cepat. Nah, biasanya yang cepat itu kan untuk kelompok bahan pangan misalkan sayuran ya, kemudian ada buah-buahan ya, kemudian ada seafood juga masuk sih. Cuman seafood ini dia suka dipisahkan lagi gitu dengan suhu lain atau dengan kelompok bahan yang sesuai ya, karena itu kan protein hewani juga gitu. Dan ada potongan-potongan protein hewani gitu atau bahan pangan yang bersumber ke hewani ya. Nah, itu makanan beku. Biasanya kalau di pasar atau di komersial ya, kalau misalkan datang ke frozen food store, nah di situ udah ada kan etalase-etalasenya ya. Etalasenya itu kan freezer ya maksudnya. Nah, per freezernya itu ada yang quick frozen food. Nah, di situ bisa lihat tuh ada sayuran ya, ada brokoli, kacang polong, wortel ya, jagung pipil ya, kayak gitu-gitu. Masuknya ke quick frozen food. Nah, kemudian makanan beku juga ada yang parsial beku ya. Nah, kalau misalkan parsial beku, coba digeser ke bakery ya, karena di situ juga kelompok bahan makanan yang beku-beku itu di bagian bakery atau perotian ya, roti-roti itu semua ada di situ. Terlebih yang berbahan tepung ya, pati, kemudian ya pokoknya yang ada karbohidratnya gitu ya, itu biasanya di partial freezing ya di etalasenya itu. Nah, hal ini disebabkan karena pembekuan itu terjadi mengalami proses yang bekunya itu tidak penuh ya secara teknisnya gitu. Jadi kan itu setengah jadi ya, biasanya itu karcook kalau misalkan masuk ke culinary arts ya atau seni kuliner lah gitu. Jadi silahkan belanja karcook
kategoris. Nah, berarti kan itu pizza ya, apalagi roti-roti beku ya. Kemudian sebetulnya itu pra roti sih ya. Kalau misalkan ini apa orang-orang Tata Boga bilangnya gitu, parku. Itu kemudian ada jenis-jenis pastry ya, pastry yang ya terserah lah mau dibentuk apa itu pastrinya, tapi bahan baku pastry itu masuknya ke parsial makanan beku parsial ya. Kemudian kelompok bahan makanan beku juga ada yang siap saji. Nah, etalase yang paling depan biasanya itu ready to eat frozen food ya. Suka ngeliat kan ketika masuk ke frozen food itu yang paling depan itu pasti nugget ya, ayam gitu ya, bakso ayam, kemudian bakso sapi yang pokoknya siap saji gitu. Artinya dengan melalui proses pemasakan atau penghangatan ya, atau prosesnya itu tidak lama gitu ya. Pokoknya pas dibeli ya, misalkan nugget udah tinggal goreng, kemudian bakso tinggal direbus, kemudian ada yang manisnya itu di dessert ada bakpao ya. Bakpao itu tinggal dikukus, itu nggak melalui proses yang cukup lama atau ya harus beberapa tahap gitu. Enggak, cukup 5 menit kukus, 10 menit kukus, kemudian 15 menit rebus. Nah, kayak gitu-gitu ya. 20 menit kayaknya enggak deh, 20 menit ya. 10 menit digoreng gitu ya dengan api yang cukup sedang gitu. Terserah lah prosesnya itu bisa macam-macam, tapi nggak lebih lama ya dari proses dari proses pengolahannya gitu untuk siap santap, karena itu kan siap saji dan siap santap ya, ready to eat itu. Nah, kemudian kita juga melihat kategori makanan beku yang lain gitu. Ternyata di kelompok bahan pangan yang mentah juga ada yang bekunya ya. Kalau misalkan datang ke supermarket nih atau ke swalayan gitu, banyak yang dibekukan, di antara lain ketika membeli daging mentah ya, di situ ada maksud saya ada sapi, kemudian ada jeroannya gitu ya, kemudian ada kambing juga kalau di supermarket besar, kemudian ada daging domba ya, kemudian ada daging impor ke sebelah sananya, kemudian ada ikan mentah, sayuran segar ya, itu juga ada yang prosesnya di beku mentahan ya, raw frozen food biasanya. Kemudian bahan makanan beku juga ada yang proses food, maksud saya proses frozen food ya. Proses frozen food itu banyak dijumpai ya, di pasar juga udah ada sih itu yang proses frozen food ya. Biasanya kelompok-kelompok bahan pangannya itu udah tinggal goreng, sama kayak yang siap saji tapi lebih sederhana lagi gitu, dan lebih sederhana tapi ragamnya banyak gitu. Misalkan ada yang daging-daging asap ya, kemudian ada yang daging-daging yang udah dikeringkan, bahkan termasuk kelompok teri-terian ya, atau ikan teri itu ada yang proses frozen food gitu, karena ya udah tinggal langsung goreng gitu, nggak harus dijemur ulang atau dipanaskan atau disangrai ulang gitu. Jadi itu masuknya ke proses frozen food, dan itu biasanya harganya jauh lebih murah ya, karena ya banyak lah industri gitu. Nah, kemudian kelompok makanan beku juga melihat lagi jenis siap santap tapi lama untuk disajikan. Misalnya apa? Misalnya yang paling terkenal kalau produk impor itu adalah kimchi ya. Kelompok kimchi beku kan banyak ya. Nah, itu juga masuk ke frozen fermented food. Nah, untuk yang di Indonesia itu kebanyakan yang konsumen cari itu bentuknya seperti yogurt ya. Kemudian ada lagi selai, kemudian jam ya. Kemudian ada kombucha ya. Kombucha juga kalau misalkan ditaruh atau di display itu masuknya ke frozen fermented food ya. Udah masuk ke situ kelompoknya gitu. Nah, hal ini disebut frozen fermented food ya karena makanannya telah melalui fermentasi dulu gitu sebelum dibekukan ya. Misalkan tadi kimchi, kemudian misalkan untuk minumannya ada kombucha ya. Kemudian ada yang bahan-bahan dari karbohidrat itu biasanya yang menggunakan ragi itu selalu dikategorikan ke kelompok frozen fermented food. Biasanya kebanyakan kalau frozen fermented food ini kelompok makanan diet ya, atau ya makanan-makanan dengan klaim-klaim tertentu lah gitu. Nah, itu biasanya laku di situ. Nah, kemudian makanan beku juga melihat dari yang yang mempertahankan struktur molekul makanan. Misalnya ada daging-daging potong yang kecil gitu, kemudian daging-dagingan yang memang perlu dengan kelembaban yang suhunya itu nggak boleh panas, nggak boleh dingin.
maksudnya nggak boleh terlalu beku ya. Pokoknya dalam suhu yang lembab lah seperti itu. Biasanya itu untuk kelompok sayuran ya, sayuran-sayuran segar, kemudian kelompok daging-dagingan yang tadi gitu, yang dipotong-potong kecil itu biasanya disitulah di displaynya gitu. Nah, makanan-makanan beku yang lain, misalkan ada buah-buahan beku. Ketika ngomongin buah-buahan beku, di situ ada dried food ya. Biasanya masuk ke freeze dried food. Nah, artinya dried food, maksudnya freeze dried food ini menggunakan atau membutuhkan umur simpan yang sangat panjang ya, makanya di situ freezernya khusus kan ya, untuk yang buah-buahan, kelompok buah-buahan sih, terlebih yang banyak dijual ya di frozen food store atau di swalayan bahan makanan lah gitu. Jadi ya itu juga untuk siap saji ya tujuannya, tapi dengan jangka waktunya itu cukup panjang gitu, jadi bisa dibawa agak jauhan gitu ya kalau misalkan berbelanja kelompok bahan makanan beku ini gitu. Kemudian yang tadi saya bilang yang ada partial frozen food itu biasanya makanan beku yang udah siap santap nantinya gitu. Misalkan nasi goreng beku, ada yang pernah beli di sini, kemudian ada yang mie beku ya. Kalau misalkan suka jalan-jalan atau traveling, biasanya nasi goreng beku yang kayak gitu udah banyak dijual gitu. Kemudian ada yang mie instan, kue tiao, pokoknya yang jenis-jenis karbohidrat gitu. Artinya apa di situ? Tidak yang menghasilkan bau asam atau bau tengik ya. Jadi masih dalam kelompok bahan pangan yang cukup aman gitu untuk disimpan. Nah, kemudian yang paling mahal di sini pasti yang produk makanan laut kelas premium ya. Misalkan ada ultra low frozen food gitu. Jadi itu daging-daging yang impor biasanya ya, yang disimpan di situ gitu, di makanan beku ini gitu, kelompok bahan pangannya. Karena hal ini menggunakan titik suhunya itu minus 40 derajat Celcius gitu, dan itu kan produknya sensitif, kemudian mudah berubah tekstur dan kualitasnya ya. Artinya kegeser dikit suhunya nanti berubah rasanya atau berubah bentuk aslinya gitu, atau ada yang patah bagian-bagian pangannya gitu ya, karena ini kan biasanya di makanan laut ya, tuna biasanya yang masih utuh ya yang dijualnya. Memang peminatnya sedikit gitu, tapi ada dijual. Nah, proses pembekuan ini juga banyak tekniknya ya, karena saya bukan ilmu teknologi pangan gitu, jadi tidak saya perdalam ya, karena itu ada keahlian lain gitu untuk lebih mengetahui bagaimana makanan beku itu dalam prosesnya. Nah, selanjutnya makanan apa saja yang biasa dibekukan? Silakan untuk referensi lanjut itu Saudara Irwan Suherman dari Pikiran Rakyat bisa mencari referensi lanjut menggunakan TKPI ya. TKPI itu Tabel Komposisi Pangan Indonesia ya. Terus saja diupdate itu informasinya. Kemudian kelompok bahan pangan Indonesia juga kayaknya ada tambahan kelompok bahan makanan atau tidak gitu. Biasanya kan diserba-serbi ya itu kalau misalkan kelompok bahan pangan Indonesia yang ada yang terbaru gitu. Dan biasanya itu makanan olahan gitu kategori atau kelompoknya. Kemudian ada referensi yang bisa membuat kategori pangan. Sekarang kan per komunitas atau per skala kecil kelompok orang ya itu juga sudah bisa mengelompokkan bahan pangan, bahkan secara industri juga udah punya kategori masing-masing gitu. Jadi silakan itu ditelusuri lebih lanjut ya untuk kelompok-kelompok bahan pangannya. Nah, kemudian makanan beku itu populer untuk jenis apa saja gitu ya. Di Indonesia ada yang daging, ada ikan, ada buah-buahan, ada sayuran gitu, kemudian ada pastry, ada makanan olahan kayak nugget, kemudian ada dimsum, kemudian itu makanan olahan siap saji juga gitu, kemudian ada minuman ya, jenis-jenis minuman dan buah-buahan beku tentunya. Nah, misalkan dari daging dan produk olahannya, daging juga kan ada beberapa kelompok ya kalau di Indonesia gitu, atau di swalayan lah yang secara umum gitu terlihat. Pertama ada daging ayam beku. Nah, itu dari berbagai jenis potongan ya, ada yang dadanya doang, ada yang paha, ada yang semua gitu, komponen-komponen ayam masuk ke kelompok daging dan produk olahan beku. Nah, kemudian daging sapi ya, yang sering ditemukan itu daging sapi. Itu ada yang terlebih untuk pebisnis steak ya. Ada yang tenderloin, ada yang sirloin gitu.
mereka sudah jago gitu untuk mengelompokkannya. Nah, kemudian ada daging-daging kayak daging kambing, daging domba itu sudah masuk ke kelompok beku juga. Kalau misalkan impor ya, yang lokal juga banyak sih, tapi nggak banyak. Itu yang paling kuat itu yang impor ya, yang bisa durasi bekunya dan durasi lama simpannya itu lama gitu. Kemudian ada produk olahan kayak sosis, yaitu juga kan olahan daging ya yang paling laku gitu di frozen food gitu. Kemudian ada jenis bakso-baksoan ya, kemudian ada daging giling juga masuk ke kelompok beku, tapi tidak kalengan ya, masih beku secara utuh aja gitu. Nanti kalau misalkan ada yang beli, nah baru diecer mau berapa gram ya, biasanya per onsi 100 gram 200 gram ya, kayak gitu. Nah, kemudian ada kelompok bahan pangan ikan juga, dimulai dari ikan laut ya. Ikan laut juga ada yang utuh, kemudian ada yang file ya, kemudian ada yang olahan ikan yang udah berbentuk siap saji, dan hasil ikan laut lainnya, misalkan cumi-cumi beku ya, sekarang udah banyak yang dijual komersil itu per size gitu, yang cumi-cumi beku, kemudian kerang gitu, kepiting, lobster, udang, apalagi ya dimulai dari udang dulu ya. Udang dan cumi-cumi itu paling laris di pasaran gitu. Kemudian sekarang juga kerang udah masuk di kelompok ikan dan hasil laut, bahkan di seafood ya. Kemudian kelompok lainnya itu ada di sayuran ya, sayuran beku udah macam-macam sekarang, nggak cuman di kacang polong ya, atau di wortel, di jagung manis, di brokoli, bahkan semua jenis sayuran juga udah masuk ke tahap pembekuan gitu. Kemudian buah beku apalagi sekarang makin laku ya. Buah beku itu untuk kualitas ekspor, bahkan ada yang impor juga ya, gitulah bolak-balik gitu. Tergantung dengan kebutuhannya gitu. Karena sekarang penjual pangan atau penjual olahan pangan seperti cheesecake itu kan toppingnya ya pakai buah-buahan gitu. Ada yang blueberry, ada yang strawberry ya, ada yang mangga, kemudian ada yang banyak lah gitu dari komoditas buah beku ini. Nah, kemudian makanan olahan-olahan lain seperti tadi ya, saya lihat itu ada yang nugget gitu, kemudian ada yang kentang ya, kentang goreng gitu, kemudian ada samosa kan sekarang udah masuk ya, makanan akulturasi juga udah dibekukan gitu, dan itu juga jadi camilan, maksud saya ada camilan-camilan atau snack yang bisa dikelompokkan ke makanan beku juga dan udah banyak dijual ya. Kemudian ada tortilla ya untuk kebab gitu, kemudian ada roti canai ya, sekarang kan udah kelompok makanan beku tuh, siomay apalagi dimsum ya dengan transformasinya, bahkan kue-kue gitu ya, atau roti juga sekarang udah yang bahan-bahannya ya, karena itu kan pastry gitu, ada yang pastry juga di situ udah masuk ke kelompok bahan beku ya. Terlebih untuk cheesecake dan pie ya, itu bahan-bahannya udah masuk ke kelompok makanan beku. Nah, untuk yang lain pastilah es krim yang itu udah biasa gitu ya, ada es krim, ada gelato, ada banyak lah, yogurt gitu ya. Kemudian makanan-makanan tradisional beku, sekarang pempek juga udah beku kan ya dijualnya gitu. Kemudian kue pastel, ketupat terakhir saya lihat itu ketupat beku ya, lontong beku juga ada, cuman yang bukan lontong isi daging yang sepertinya belum ada gitu, tapi lontong yang betul-betul polos gitu, itu udah masuk ke traditional food, traditional frozen food ya. Itu sangat dinamis sekali gitu ya untuk melihat makanan apa saja yang biasa dibekukan. Nah, kemudian apakah makanan beku itu bergizi? Ya, tentu saja bergizi ya, karena itu kan diolah dari bahan pangan ya, dengan berbagai kurasinya ya atau seleksinya gitu. Namun di sini yang menjadi obrolan, mengapa makanan beku itu tidak sehat kan ya, di dalam obrolan masyarakat, di dalam obrolan kelompok usia gitu ya. Jangan makan makanan beku terus, nanti sakit, nanti berisiko, nanti bergejala, dan banyak hal yang menjadi overthinking akhirnya. Nah, tentu saja makanan beku itu bergizi gitu. Namun ada beberapa syarat ya, terlebih secara teknis dan metodis di sini harus dipenuhi syarat-syaratnya, kaidah proses pembekuan makanan yang sesuai. Kemudian jika bentuknya industri, ya tentu saja harus ada standar-standar ya yang perlu dipenuhi
gitu, dan itu tidak mudah gitu dan aman dikonsumsi. Nah, ini merujuk pada keamanan pangan ya, atau food safety management. Nah, jika dikonsumsi setiap hari, apakah wajar, sehat, atau bagaimana ya? Ketika berbicara ini berarti harus melalui perspektif konsumen. Nah, konsumen itu ada yang konsumen cerdas, ada yang konsumen yang tidak edukatif sama sekali dan memang tidak peduli gitu. Pokoknya makan aja udah cukup gitu ya. Nah, di sini diharapkan konsumen itu bisa berlaku cerdas juga gitu, karena dari sisi produsen sudah memenuhi berbagai kriteria yang sesuai dengan standar-standarnya gitu. Nah, di sini kan artinya ada behavioral change ya, atau ada perubahan perilaku sebagai bentuk kesadaran ya. Artinya ada consumer awareness juga di situ, atau kesadaran konsumen yang perlu digali itu untuk melihat makanan beku ini boleh nggak dikonsumsi atau bermasalah nggak kalau misalkan tiap hari gitu. Ya, jika dikonsumsi setiap hari jawabannya ya tidak masalah gitu. Yang menjadi masalah adalah ketika konsumen mengkonsumsi makanan beku olahan. Nah, ketika melihat makanan beku olahan itu kan banyak kandungan BTP-nya gitu, atau bahan tambahan pangan ya. Di sini kan yang sudah terkenal itu ada 7 ya kelompoknya, itu ada yang pengawet, pewarna, penguat rasa ya, emulsi gitu, kemudian antioksidan ya, ada pengatur keasaman gitu. Itu kan harus dipertimbangkan juga ya, atau perlu sadar sendiri gitu bahwa hal-hal seperti itu bisa menyebabkan berbagai gejala penyakit, apalagi kan kalau misalkan dihubungkan dengan penyakit degeneratif ya gitu, itu akan banyak sekali gejala yang dirasakan juga gitu oleh konsumen. Karena apa? Karena dari makanan beku olahan, misalkan nugget ya, tiap hari itu makan nugget gitu, tapi nugget pabrikan, udah pabrikan kiloan lagi gitu. Nah, hal-hal risiko kesehatan itu kan begitu dekat gitu. Banyak studi-studi yang sudah menerbitkan atau mempublikasi hasilnya gitu ya dari intervensi ini. Misalkan karena terdeteksi sering setiap hari itu makan makanan industri ya, tinggi garam atau sodiumnya itu akan bertumpuk gitu dalam tubuhnya ya. Jadi ya banyak makanan olahan beku mengandung garam tinggi jadinya. Nah, ini berisiko ya. Artinya bukan wah udah diklaim dia pasti kena tekanan darah tinggi. Enggak dong, itu harus melalui pemeriksaan atau screening ya. Setidaknya ada rapid screening lah untuk kesehatannya. Nah, itu berisiko ke tekanan darah tinggi ya, atau hipertensi, bahkan ke risiko penyakit jantung ya jika dikonsumsi berlebihan. Nah, kemudian dari yang makanan beku hewani, misalkan sosis ya, apalagi stick beku yang kayak gitu kan, itu akan mengarah pada komposisinya gitu, banyaknya lemak, banyaknya kalori berlebih gitu ya. Nah, makanan olahan itu mengandung lemak trans dan lemak jenuh ya, yang dapat meningkatkan kadar kolesterol. Nah, kolesterol ini dipicu atau akan memicu ya gejala-gejala seperti penyakit jantung dan obesitas. Nah, itu kan akan berbahaya sekali ya jika terus-terusan, apalagi kalau misalkan dikonsumsi sama anak-anak muda ya. Itu spend time untuk recovery-nya lama tuh gitu, karena ya sudah terbentuk kan dan sudah menjadi pola konsumsi utama gitu misalkan ya. Nah, kemudian yang diindikasi berpengaruh gitu, yang lebih cepat gitu, yaitu pengawet dan bahan aditif. Nah, itu kan dilihat dari kandungan-kandungan pewarna ya, bahan aditif lain misalkan yang terus-menerus dikonsumsi akhirnya menjadi dampak negatif ya dalam tubuh seseorang yang mengkonsumsi. Nah, kelompok bahan tambahan pangan ini kan ada 7 yang kita kenal ya. Yang pertama itu pemanis, biasanya ya sweeteners. Itu kan aspartam ya, kalau misalkan baca-baca label gizi atau label pangan dalam suatu kemasan, nah pasti banyak tuh sakarin, aspartam, sukralosa. Nah, itu biasanya di kelompok minuman ya. Kemudian makanan-makanan manis ya, snack-snack yang ada pemanisnya itu pasti sweetenersnya juga ya cukup banyak gitu, bahkan cukup kompleks. Udah pemanis pewarna, wah double gitu. Kemudian ada pengawet ya, preservatives. Saya tidak percaya dengan produk industri tidak menggunakan pengawet, ya pasti ada lah pengawetnya walaupun itu alami ya. Tetap sebutkan aja menggunakan pengawet, tapi jenisnya ada yang buatan, ada yang tradisional ataupun yang alami ya,
dari komoditasnya langsung kan ada yang mengandung itu gitu. Cuman tergantung teknologi pengolahannya seperti apa. Nah, kelompok yang pengawet ini biasanya kebanyakan di natrium benzoat gitu ya, di yang kalium sorbat gitu kan. Ya untuk memperpanjang umur simpan makanan sih secara fungsi di pangannya gitu. Tapi ketika dikonsumsi ke tubuh manusia, nah itu kan ada risiko-risiko kesehatan yang perlu dipikirkan lebih lanjut ya. Kemudian ada pewarna ya, colorants. Colorants ini udah seperti hal biasa aja gitu, kayak pewarna-pewarna makanan. Tapi kan di situ juga untuk tujuannya ya dalam organoleptik itu memperbaiki warna makanan. Karena kan kalau misalkan butak ya, siapa juga yang mau tertarik gitu untuk membeli produk makanan tersebut gitu ya. Kalau misalkan sekarang ya ada makanan bekunya itu contohnya adalah dimsum. Terus di displaynya itu warnanya butek hitam gitu ya, tapi nggak pakai perbaikan warna atau nggak pakai warna colorants ya, minimal ada warna-warna agak kuning gitu kan, warna-warna agak merah untuk memperlihatkan warna dari dagingnya gitu ya. Nah itu makanan-makanan beku kan ya, untuk menarik perhatian konsumen secara visualisasi. Contohnya ada di tartrazin ya, kemudian ada di beta karoten ya, itu beta karoten itu dari wortel kebanyakan. Nah kemudian dari jenis minuman ada yang komoditas kopi kan ya yang digunakan. Nah itu ada campuran, misalkan ada karamel, kemudian ada cocoa ya, dan banyak lagi lah untuk bahan-bahan jenis pewarna tambahan di industri makanan ya atau industri pangan. Nah kemudian ada yang penguat rasa, ini flavor ya. Biasanya kalau misalkan penguat rasa ini MSG ya, kebanyakan itu pakai MSG ya untuk kemasan-kemasan makanan beku ya. Nah itu monosodium glutamat ini untuk meningkatkan rasa makanan gitu, jadi ada gurih-gurihnya ya, bukan gurih sih sekarang sebutannya ya, tapi umami gitu ya. Nah itu juga akan menarik cita rasa konsumen. Nah kemudian ada antioksidan buatan ya, walaupun antioksidan alami juga bisa didapatkan dari sumber pangan aslinya ya, misalkan ada asam askorbat misalkan untuk vitamin C atau bahan-bahan makanan beku. Kemudian ada tocopherolnya untuk vitamin E ya, biasanya ini di jenis minyak-minyakan sama di bumbu. Nah kemudian ada pengemulsi, itu terkenalnya kalau di toko bahan kue ya, emulsifiers. Nah ada pengental, kemudian ada yang penstabil. Nah itu untuk memelihara atau menjaga konsistensi dan tekstur makanannya. Ini harus dipelajari di organoleptik ya, biasanya di product development of food ya. Di situ ada pakai lecithin, pakai gelatin ya. Nah, itu banyaklah produk-produk makanan beku yang sudah dicampurkan dengan itu. Kemudian ada pengatur keasaman. Nah, ini kan untuk kontrol pH ya atau memberikan rasa asam sekalian. Ya, biasanya didapatkan dari asam sitrat ya, asam laktat ya, kemudian ada yang heboh itu asam malat ya. Nanti bisa dibaca lagi pemberitaan-pemberitaannya ya tentang pengatur keasaman yang digunakan oleh industri pangan. Nah kemudian ini berbicara budaya konsumsi dan perilaku konsumsi masa kini ya pada makanan beku itu bagaimana. Pertama saya melihat secara gastronomi yang berubah dari waktu ke waktu. Misalkan gastronomi itu adalah makanan dan budaya ya, jadi hal ini tuh dinamikanya pola makan gitu dan pola konsumsi suatu masyarakat ya. Jadi ketika melihat secara gastronomi yang berubah dari waktu ke waktu, orang itu membeli makanan beku untuk stok pangan gitu yang bisa disimpan dalam jangka waktu lama ketika tidak sedang musim atau ya ketika ingin saja gitu. Itu udah masuk ke preferensi sekarang. Nah, lihat saja ketika di frozen food store, pembelian makanan beku itu selalu paling banyak dari kelompok protein hewani dan juga buah-buahan ya, buah-buahan beku tentunya yang secara seasonal atau per musim gitu ya. Nah, bahkan bumbu itu udah bumbu beku sekarang itu berkorelasi atau berhubungan dengan gaya hidup dan mobilitas personal atau suatu kelompok masyarakat ya yang jauh lebih tinggi. Nah, misalkan karena pekerjaannya itu
cukup padat ya, dari pagi, siang, sore, ya orang-orang atau konsumen tersebut akan langsung membeli makanan beku gitu, karena untuk disimpan besoknya, untuk dimakan nanti malam ya, ataupun sewaktu ya, secara frekuensi. Itu bisa langsung dinikmati dan nggak usah repot-repot membeli bahan pangan mentah untuk diolah. Nah, itulah kenapa gastronomi yang berubah dari waktu ke waktu. Nah, kemudian saya melihat ada lebih murah dan siap santap, bahkan simple atau praktis ya. Misal ayam bumbu ungkep yang sering dibeli oleh kelompok ibu-ibu atau kelompok anak kos ya. Itu kan konsumen jauh tertarik menyimpan ayam ungkep yang udah beku gitu ya sebagai stok makanan daripada mendadak pergi ke pasar dan mengolahnya untuk disimpan, mana belum beli lagi untuk bumbunya ya, untuk mengerjakannya ya. Orang enggak ya sekarang melakukan persiapan atau food preparation seperti itu untuk langsung dinikmati. Jadi ibaratnya beli aja yang udah siap, nanti tinggal dipanaskan. Nah, seperti itulah budaya konsumsi dan perilaku konsumsi masa kini pada makanan beku. Baik, selanjutnya secara antropologi pangan yang menyebabkan masyarakat atau konsumen lebih dekat dengan makanan beku. Nah, ada beberapa hal sih ya di sini aspeknya. Yang pertama adalah dinamika modernisasi. Nah, hal ini udah nggak bisa ditahan lagi atau ditolak lagi gitu. Modernisasi dalam dinamika masyarakat atau pola konsumsi masyarakat sendiri itu membawa perubahan besar gitu dalam cara orang hidup atau dengan cara bagaimana mereka itu makan gitu atau konsumsi, bahkan mendapatkan akses konsumsi tersebut gitu ya, baik di berbagai gerai makanan atau di akses-akses pangan tradisional seperti di pasar gitu, kemudian di toko swalayan, supermarket gitu, bahkan di minimarket sekalipun kan sekarang makanan beku udah banyak ya gitu, dijual gitu, kemudian dikategorikan bahkan beragam walaupun sedikit gitu. Tapi jangkauannya untuk mendapatkan makanan beku itu jauh lebih banyak gitu, bahkan lebih mudah ya sekarang. Nah, itu modernisasi, adanya peningkatan mobilitas dan kesibukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, masyarakat juga mencari solusi praktis pada akhirnya ya untuk kebutuhan makanan dan konsumsi bahkan nilai gizi gitu. Jadi makanan beku itu menjadi pilihan yang mudah, cepat, praktis, murah, nggak ribet, bahkan ya ketagihan gitu dari berbagai komposisi-komposisi yang sudah diakumulasikan dalam produk-produk makanan beku itu sendiri gitu. Hal ini bagi konsumen yang bermobilitas tinggi yang memudahkan gitu, tapi untuk konsumen-konsumen yang masih banyak idealisme gitu, masih mempertahankan hal-hal tradisional dulu gitu, melihat makanan beku kan tidak bisa melihat kepraktisan ya, justru melihatnya sebagai ancaman. Nah, sebagai konsumen yang bijak, kita tentu saja tidak bisa menghindar dari makanan beku. Ya boleh untuk dinikmati, itu kan kemajuan teknologi juga gitu kan, untuk mempermudah hidup ya, hidup manusia zaman sekarang lah yang dengan mobilitas tinggi gitu. Nah, yang perlu dipastikan atau yang perlu dikurangi itu adalah frekuensinya gitu. Jadi jangan terlalu sering gitu, kemudian jadikan alternatif saja gitu untuk makanan beku ini untuk ketersediaan pangan. Nah, itu kan hal wajar ya dalam teori modernisasi pangan. Nah, kemudian hal lainnya itu ada aspek aksesibilitas supplier atau pemasok ya. Sekarang banyak penjual ya dari keterhubungan global. Nah, kita juga tidak bisa mentolerir itu, bahkan tidak bisa menghindar dari keterhubungan ini antar koneksi ya. Jadi pasokan-pasokan makanan beku itu akan lebih random, bahkan lebih kompleks gitu. Bahkan tawaran-tawaran ke konsumen itu jauh lebih banyak gitu ya. Wah, sekarang udah beragam banget gitu. Bahkan produsen-produsen lokal juga udah mulai banyak yang bisa dijangkau ya oleh masyarakat umum gitu. Karena udah bisa langsung beli di produsennya langsung. Nah, itu juga dinamika masyarakat dalam terhubungan dengan makanan beku. Nah, kemudian ada budaya konsumsi kontemporer ya, jelas ini berhubungan dengan mobilitas manusia sekarang ya. Kemudian ada adaptasi budaya pangan dari berbagai pengaruh. Misalkan ada banyak influencer pangan yang memang
di-endorse ya untuk makanan beku dan followersnya ikutan gitu ya, karena ya terpengaruh lah, siapa lagi gitu kalau bukan pemengaruh yang mempengaruhinya ya. Orang-orang gampang sekarang karena lebih keep kontak dengan media sosial ya, kemudian ada hal-hal viral yang bisa menjangkau itu gitu untuk mendapatkan akses pangan. Nah, kemudian adanya iklan, promosi, diskon ya, dan juga akses ke e-commerce ya. Sekarang kan udah banyak ya hal tersebut gitu, mudah. Apalagi dapatkan barangnya terlebih dahulu, bayar nanti. Nah, itu konsep pay later ya, atau bayar belakangan gitu. Sekarang udah mudah sekali gitu dalam adaptasi budaya pangan dan mendapatkannya. Itu juga kebanyakan ya kelompok-kelompok yang kayak gini kan kelompok bahan beku ya, makanan beku maksudnya, yang bisa disimpan durasinya lama gitu, kemudian praktis lah, simple. Apalagi sekarang banyak orang bepergian ya, travel size itu sangat diperlukan, dan makanan yang dicari ya pasti yang mudah untuk diolah ketika sudah sampai di lokasi destinasi atau ya di tempat tujuan lah, seperti itu ya. Nah, kemudian ada ekonomi konsumsi masyarakat yang sudah tak terbatas lagi untuk mendapatkan jenis makanan yang ingin langsung disantap atau dikonsumsi. Nah, ini masuk ke kebiasaan ya. Jadi kebiasaan masyarakat sekarang itu sudah nggak mau ribet gitu untuk kembali lagi konvensional, kembali lagi tradisional. Udah kayak langsung menagih kemajuan zaman gitu untuk mendapatkan produk-produk yang hasil research and development ya, kemudian hasil-hasil inovasi gitu, dan hanya ingin langsung santap tanpa mengetahui prosesnya, tanpa membaca dulu apa komposisinya. Pokoknya ya udahlah, makanan beku berarti awet nih gitu, berarti mudah gitu untuk dimasak gitu atau diolah gitu, dan mudah didapatkan, dan akan membuat kepercayaan publik atau kepercayaan konsumen pada makanan beku itu gitu. Jadi ketika membeli makanan beku, perspektif konsumen itu udah langsung hal-hal simple yang terpikirkan oleh konsumen tersebut ya, dan juga hal-hal efektif. Artinya di situ ada banding-bandingan harga gitu, daripada membeli secara tradisional, konvensional, manual gitu. Dan di situ sudah tidak bisa lagi ditawar ya, ketika seorang konsumen atau kelompok konsumen itu lebih memilih makanan beku, karena bandingannya ke harga itu logis ya dalam hal pengeluaran, terlebih dalam kategori pangan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya kepada Saudara Irwan Soherman dari Pikiran Rakyat. Semoga bisa membantu untuk referensinya bisa mengunjungi beberapa referensi yang saya gunakan untuk menjawab atau menambah informasi dari tanggapan yang saya sampaikan. Segitu dulu dari saya, terima kasih. Repa Gustibia dari Center for Study Indonesian Food Anthropology.